Mari sama-sama kembali angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua Bapak Ibu. Angkat tanganmu, arahkan ke surga, pandang salib Yesus. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. GB Moria, mari angkat suaramu, mari sembah Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar, yang tidak pernah terlambat menggenapi janji-Mu. Terima kasih Tuhan, seluruh janji-Mu pasti genap indah pada waktunya atas hidup kami pribadi lepas pribadi yang percaya Kristus. Terima kasih Tuhan. Urapilah pendengaran kami, urapi pula hamba-Mu yang menyampaikan, karena kami percaya firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Yesus kami siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kembali saya menyapa, selamat hari Minggu, selamat pagi, selamat Hanjewu, Shalom. Apa kabar? Luar biasa berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bagaimana tadi malam tidurnya? Nyenyak? Nyenyak dong, amin. Ya, sekalipun ada masalah dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam bisnis, dalam toko, dalam hidup kita masing-masing, tapi percayalah bersama dengan Tuhan Yesus
Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Haleluya, diberkatilah Bapak Ibu. Tema khotbah hari ini adalah imanku di dalam Injil Kristus. Sama-sama katakan imanku di dalam Injil Kristus. Amin. Jadi ada banyak buku-buku di dunia ini Bapak Ibu. Ada banyak kitab-kitab di dunia ini. Tetapi iman orang percaya, iman warga sorga hanya di dalam Injil Kristus. Amin. Hanya di dalam Alkitab. Jadi Alkitab ini adalah yang menjadi dasar iman orang Kristen. Amin. Bukan yang lain. Bukan yang lain. Tetapi imanmu, imanku hanya di dalam Injil Kristus. Jadi agama boleh banyak Bapak Ibu. Nabi boleh banyak. Tetapi keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara percaya bahwa Kristus adalah juru selamat dalam hidup kita, maka Injil atau Alkitab dalam yang saudara pegang, yang ada di handphone juga kan bisa diinstal, kemudian secara yang terprint seperti yang di buku ini, buku Alkitab ini, yang saudara di rumah juga baca juga kan. Nah, itulah menjadi dasar iman kita. Amin. Sama-sama katakan imanku di dalam Injil Kristus. Sama-sama katakan imanku di dalam Injil Kristus. Roma pasal yang pertama ayat 16 dan 17. Roma pasal yang pertama ayat 16 dan 17. Roma pasal yang pertama ayat 16 dan 17. Dikatakan demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sekali lagi, Roma pasal yang pertama ayat 16 dan 17. Ayat 16 dikatakan demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya, 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, bila kita mencermati ayat ini saudara yang kasih Tuhan, Paulus sedang berkata bahwa Paulus mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena apa saudara yang kasih Tuhan? Karena Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saya ulangi, Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi kalau saudara percaya Yesus, engkau diselamatkan. Saya ulangi, ketika saudara percaya Kristus, engkau diselamatkan. Ikuti kata-kata saya. Saat saya percaya Kristus, saya diselamatkan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bapak Ibu, seperti kita ketahui bersama, kata menyelamatkan dalam bahasa Yunaninya dikatakan soteria. Sama-sama katakan soteria. Dari akar katanya sojo. Sojo itu artinya memindahkan kita dari neraka ke sorga. Sama-sama katakan soteria. Soteria. Sama-sama katakan soteria. Menyelamatkan. Artinya soteria itu dalam bahasa Yunani adalah memindahkan kita. Kita itu siapa? Orang percaya. Orang percaya Kristus dipindahkan dari neraka ke sorga. Amin. Juga mempunyai arti sehat, sembuh, bahagia. Nah itu dia saudara. Jangan lupa bahagia. Jadi hidupku bahagia, sehat, sembuh karena Kristus. Amin. Sama-sama katakan hatiku sukacita di dalam Injil Kristus. Amin. Itu sebabnya kitab Amsal katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Gitu. Jadi kalau saudara lagi bokek, lagi susah, lagi vonis dokter, ingatlah selalu hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetaplah bersyukur, tetaplah bersukacita. Ya kan, lagi bokek itu artinya lagi nggak punya uang. Ya kan, minggu-minggu terakhir, akhir bulan, gajiannya mungkin ada yang tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, yang pensiunan tanggal 5, begitu kan. Kalau yang gajian tanggal 25 ada yang gajian tanggal 27, ada yang gajian tanggal 28. Ya kan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sekalipun bagaimanapun situasinya hari-hari ini,
Ingatlah selalu bahwa imanmu, imanku hanya di dalam Injil Kristus. Amin. Jadi soteria dari akar kata sojo artinya memindahkan kita orang percaya. Kita itu maksudnya orang percaya dari neraka ke sorga. Dan soteria juga berarti sehat, sembuh, bahagia, dan kita dibebaskan dari mara bahaya. Rescue from danger, gitu dia bahasa Inggrisnya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, saya mencatat minimal ada 3 alasan mengapa kita hanya percaya, iman kita hanya dalam Kristus, Injil Kristus. Sama-sama katakan, iman saya hanya di dalam Injil Kristus. Ada 3 alasannya. Yang pertama saya mencatat di sini Bapak Ibu, ketika saya redungkan Roma 1 ayat 16 dan 17, yang pertama saya mencatat, karena Injil Kristus kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang percaya. Sama-sama katakan, Injil Kristus adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang percaya. Amin. Bapak Ibu, kau boleh kaya, kau boleh punya jabatan yang hebat, kau boleh punya koneksi yang banyak, tapi kalau kau mati di luar Kristus, aduh minta ampun, sia-sia hidup kita, saudara. Makanya berkali-kali saya katakan, ayo, sekali Kristus tetap Kristus. Pastikan imanmu di dalam Kristus. Amin. Karena hanya Kristuslah yang menyelamatkan. Gereja gak bisa menyelamatkan. Gembala gak bisa menyelamatkan. Pendeta gak bisa menyelamatkan. Udah gereja gak bisa menyelamatkan, apalagi nama pendeta atau nama gembala. Gak ngaruh, saudara. Hanya imanmu kepada Kristus yang menyelamatkan. Amin. Itu yang benar Bapak Ibu, baca Alkitab, bukan pendeta Kris Purba yang ganteng yang ngomong, Alkitab yang berbicara. Amin. Ikuti kata-kata saya diselamatkan di dalam Kristus. Amin. Karena Injil Kristus kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang percaya. Jadi yang diselamatkan itu orang yang percaya Yesus. Ya itu terserah saudara mau percaya Yesus atau tidak, tetapi berbahagialah engkau yang percaya sekalipun tidak melihat. Amin. Sama-sama katakan, sekali Kristus tetap Kristus. Iya, karena Injil Kristus kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang percaya. Sama-sama katakan, saya selamat di dalam Kristus. Mamito boleh bantu baca Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 9, demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Sebab Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9, demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Amin. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Jelas Alkitab katakan, Efesus pasal yang kedua 8 dan 9. Renungkan ayat ini Bapak Ibu. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Amin. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena perbuatan saleh kita, bukan karena ketaatan kita, tapi karena iman. Iman itu bicara apa? Percaya Kristus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman kepada siapa? Kepada Kristus, bukan kepada gereja. Sekali lagi, kepada Kristus. Imanku hanya kepada Kristus. Itu bukan hasil usahamu. Tuh perhatikan, bukan hasil usaha kita Bapak Ibu, tapi karena kasih karunia, anugerah. Tetapi pemberian Allah tuh. Gak susah-susah kita ke surga, cukup percaya kita diselamatkan. Amin. Cukup percaya, punya iman kepada Kristus kau diselamatkan. Dan itu bukan usaha kita. Amin. Pemberian Allah. Tuh pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Tuh. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan sombong. Kalau saudara dipilih Tuhan, diberikan karunia oleh Tuhan, kita diselamatkan. Jangan sombong. Rendah hati, ingat. Semua pemberian Allah. Kalau kau dipromosi, kau punya jabatan, jangan sombong. Ingat, itu semua pemberian Allah, anugerah Allah. Kalau kau ingat bahwa apa yang kau punya semua pemberian Allah, kau tidak akan pernah sombong dan ngecilin orang. Enggak. Jika saudara punya akal yang sehat, nih akal yang sehat nih ya. Kalau saudara menyadari bahwa hidupmu adalah pemberian dari Allah, anugerah dari Allah. Gak sempat lagi kita menghakimi orang, ngecilin orang, jahatin orang, curangi orang. Tapi bagianmu, bagianku jadi berkat.
Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Karena Injil Kristus kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang percaya. Jadi apapun sukunya, berapapun usianya, apapun jenis kelaminnya, hanya ada dua, laki-laki dan perempuan, nggak ada di tengah-tengah. Kan, laki-laki dan perempuan, karena Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Steve. Kan, Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan. Jadi Bapak Ibu, engkau dan aku diselamatkan karena iman kepada Kristus. Jadi iman kita senantiasa di dalam Injil Kristus. Karena Injil Kristus kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang percaya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Alasan yang kedua, mengapa iman kita hanya di dalam Injil Kristus? Alasan yang kedua, ketika saya renungkan Roma 1 ayat 16 dan 17, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Alasan yang kedua, iman kita hanya di dalam Injil Kristus. Saya mencatat, karena Injil Kristus menyatakan kasihnya untuk kita. Sama-sama katakan, Injil Kristus menyatakan kasih Allah kepada orang percaya. Mamito boleh bantu baca Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, karena Injil Kristus menyatakan kasih Allah untuk orang percaya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan siapa? Tuhan Yesus, anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia itu siapa? Baik yang percaya Kristus maupun yang tidak percaya Kristus. Semua suku. Jadi kasih Allah pada semua orang. Tetapi tidak semua orang meresponi kasih Allah itu. Bersyukurlah saudara dan saya yang meresponi kasih Allah dengan senantiasa percaya kepada Kristus. Amin. Yang kedua, senantiasa berjuang hidup benar. Dan yang ketiga, senantiasa menjadi berkat bagi sesama. Amin Bapak Ibu. Jadi Injil Kristus menyatakan kasihnya. Saudara, kalau saat ini jatuh dalam dosa, ingatlah selalu Tuhan Yesus mengasihimu. Dan saya pesan ini, kalau hidupmu gak lebih baik dari orang lain, jangan saudara jahat. Tetaplah rendah hati. Karena kalau orang tahu karaktermu jahat, udahlah kau jahat, sombong, taunya hidupmu juga kacau-kacau. Orang pun lihatnya pun jadinya aneh. Makanya Bapak Ibu sebagai gembala sidang gereja GB Moria, saya mau bilang begini sama saudara. Ingatlah, kau dan aku itu sangat dikasih oleh Tuhan. Amin. Kalau kita sudah menerima kasih Allah yang begitu besar, bagianmu bagianku adalah membagikan kasih Allah itu kepada semua orang. Amin. Bagaimana caranya Pak Gembala? Baiklah sama orang, jangan curangi orang, jangan sikut sana sikut sini, jangan memutarbalikan fakta, jangan menipu. Gitu Bapak Ibu. Jadilah berkat. Gak bisa kasih uang, doakan, kasih tenaga, sederhana. Jadi jangan saudara kira tunggu punya uang banyak dulu baru menolong orang. Enggak Bapak Ibu. Makanya kalau kita mengerti betul bahwa kita sangat dikasihi Allah, kita senantiasa membaca firman Tuhan. Amin. Karena kalau kita sering baca firman Tuhan, kita akan mengenal betul bahwa Tuhan Yesus kita bukan tukang hakim, tapi mengasihi. 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 Tuhan itu nggak benci, Tuhan itu sangat mengasihi orang berdosa, tapi membenci dosa. Amin. Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa.
Tapi Tuhan benci dosa. Itu sebabnya dia mati atas kayu salib. Kenapa? Karena perbuatan saleh kita nggak bisa membayar lunas dosa kita, Bapak Ibu. Hanya oleh darah Yesus. Jadi oleh karena darah Yesus, kau dan aku disembuhkan, disucikan, dikuduskan, ditahirkan. Dan dosamu, dosaku dibayar lunas. Jadi karena semua anugerah Tuhan. Sama-sama ikuti kata-kata saya. Karena kasih Allah yang besar, saya boleh ada sampai hari ini. Sekali lagi. Oleh karena kasih Allah yang besar, saya boleh ada sampai hari ini. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara membaca Alkitab dengan benar, baik perjanjian lama dan perjanjian baru. Di perjanjian baru saudara akan melihat bagaimana Tuhan Yesus itu melayani. Tuhan Yesus melayani itu dengan mengajar di bait Allah. Saudara baca deh. Ketika Tuhan Yesus mengajar, setelah mengajar terjadi mujizat. Jadi firman Tuhan itu penuh kuasa. Ketika firman Tuhan disampaikan terjadi mujizat. Terjadi kelepasan. Jadi jangan difitnah Alkitab ini. Ya kan, jangan difitnah. Seringkali orang berkata, gerejanya gak ada kuasa karena gak ada mujizat. Salah. Kau baca Alkitab baik-baik. Tuhan Yesus sebelum melakukan mujizat, dia ngajar dulu. Baca Alkitab baik-baik. Ketika Tuhan mengajar, terjadi mujizat, terjadi kelepasan. Kenapa? Karena firman Tuhan penuh kuasa. Begitu Bapak Ibu, baca Alkitab baik-baik. Makanya kalau saudara baca dari Kejadian sampai Wahyu, saudara akan melihat bahwa semua cerita PL dan PB, perjanjian baru, PL perjanjian lama, semua mengacu kepada satu pribadi, namanya Tuhan Yesus. Jadi ke saudara yang kasih Tuhan, Alkitab ini adalah dasar iman orang percaya, bukan yang lain. Amin. Makanya kalau kita baca Alkitab, oh iya, Tuhan itu sangat mengasihi aku. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihimu dan mengasihiku, ketika kita jatuh dalam dosa, kita nggak menghakimi diri kita, tapi kita akan minta ampun sama Tuhan, bangkit, percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Amin. Iya. Dan ketika saudara sedang mengalami depresi hari-hari ini, ketika saudara diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus mengasihimu, ketika ada niat mau bunuh diri, saya percaya niat itu akan dibatalkan. Karena apa? Karena kita sangat berharga di mata Tuhan. Oleh karena kasih Kristus, kau dan aku diselamatkan. Oleh karena kasih Kristus, kita ditebus dosa-dosanya. Apalagi cuma masalah. Kenapa sih orang bisa stres? Karena keinginannya gak tercapai. Stres itu kan kadang-kala yang bikin bukan iblis. Kita sendiri yang bikin stres, saudara. Stres itu gara-gara apa? Gara-gara keinginan kita gak tercapai. Streslah dirimu. Iya kan? Waduh, kenapa ya dia begini, kok aku begini ya? Kok nggak terjawab-jawab ya doa saya ya? Loh, kalau saudara mengikuti firman Tuhan dengan baik dan benar, mengimani apa yang Tuhan janjikan, Bapak Ibu, saudara akan menyaksikan bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan. Itu sebabnya bukan kehendak kita yang harus terjadi, tapi kehendak Tuhan yang harus terjadi. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Karena Injil Kristus menyatakan kasih Allah untuk orang percaya. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, saya mencatat minimal ada 3 alasan mengapa iman kita hanya di dalam Injil Kristus. Yang pertama, karena Injil Kristus kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang percaya. Yang kedua, karena Injil Kristus menyatakan kasih Allah untuk semua orang percaya. Yang ketiga, karena Injil Kristus berkuasa untuk membangun iman orang percaya. Roma 10 ayat 17. Mamito, Ibu Gembala, boleh bantu baca. Roma 10 ayat 17, demikian firman Tuhan. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17, demikian firman Tuhan. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Artinya begini saudara yang kasih Tuhan. Iman saya dan saudara timbul ketika kita mendengar firman Kristus. Karena firman Kristus bukan terdiri dari perkataan, tapi terdiri dari kuasa. Sama-sama katakan, iman saya timbul saat mendengar
firman Kristus. Itu sebabnya kalau saudara membaca kitab perjanjian baru di mana Tuhan Yesus mengajar, jadi Tuhan itu mengajar Bapak Ibu, di bait Allah dia mengajar. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan, kasih Allah, kasih Bapa Sorgawi, iman pendengar itu, jemaat di ketika Yesus berkhotbah, mengajar, imannya timbul. Itu sebabnya terjadi mujizat. Begitu. Jangan dibalik-balik, difitnah Alkitab. Oh Tuhan melakukan mujizat, Tuhan melakukan mujizat. Kau baca dulu baik-baik. Yesus mengajar firman Tuhan dulu. Itu sebabnya dikatakan Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ketika kau lemah, lagi galau, gak punya uang, kena PHK, dengar firman Tuhan, masa depanmu aman di tangan Tuhan. Kuasa Tuhan gak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kemuliaan dan kekayaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, iman kita bangkit. Oh iya, yang jamin hidup saya itu Tuhan, bukan keadaan. Amin. Iya, terjadilah mujizat. Bagaimana caranya? Dengar firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Iya, jangan difitnah lagi. Gereja GBI gak percaya mujizat. Aduh. Inilah kadang-kadang yang fitnah begitu karakternya pun kacau-kacau. Jangan saudara, bertobatlah. Gereja GBI itu percaya mujizat. Jangan saudara kira di GBI gak ada mujizat. Nah ini kadang-kadang orang itu sudahlah ya. Gereja GBI itu diberkati Tuhan gitu. Sinode GBI itu, gereja Bethel Indonesia itu banyak terjadi mujizat. Begitu. Cuman bukan mujizatnya yang diekspos, tapi Kristusnya yang diangkat. Iya kan? Kuasa Kristus yang diceritakan. Begitu. Diberitakan nama Yesus, diberitakan kasih Kristus. Supaya apa? Supaya jemaat mengenal bahwa hidup kita ini semua karena anugerah Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Nah, ketika Kristus mengajar di bait Allah, banyak terjadi mujizat karena iman jemaat itu bangkit, percaya. Kenapa? Perkataan firman Allah penuh kuasa. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Jadi Bapak Ibu dan saya hidupnya penuh mujizat karena kita imani apa yang Tuhan katakan. Kalau kata Tuhan Yesus, oleh bilur-bilurnya aku pasti sembuh, kita pasti sembuh. Amin. Jadilah sesuai dengan iman saudara. Kalau ada jemaat yang bertanya, khususnya jemaat gereja GBI Moria, Pak Gembala, boleh gak sih orang Kristen itu percaya kitab Talmud? Kalau saya bilang begini Bapak Ibu, orang Kristen itu menolak kitab Talmud. Kok menolak Pak Kris? Iya, menolak lah. Jadi puji Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, di 2011 yang lalu kan saya kuliah magister teologi Bapak Ibu di Petamburan. Kita bahas juga tentang kitab Talmud. Nah, saya baca beberapa buku-buku yang menunjuk kenapa iman Kristen gak boleh kepada kitab Talmud. Ternyata sederhana jawabannya. Ini jawaban sederhananya begini Bapak Ibu. Kitab Talmud isinya catatan-catatan tentang diskusi para rabi yang berkaitan dengan hukum Yahudi, etika Yahudi, kebiasaan Yahudi, dan sejarah Yahudi. Itu isinya kitab Talmud. Itu kan pakai bahasa Ibrani, saudara agak susah bacanya. Tetapi isinya ini. Kitab Talmud itu isinya catatan-catatan tentang diskusi para rabi-rabi yang berkaitan dengan, ini isinya, hukum-hukum Yahudi, etika Yahudi, kebiasaan Yahudi, dan sejarah Yahudi. Sedangkan Alkitab isinya tentang kasih, kuasa, kebaikan, dan kemurahan Kristus. Beda. Itu sebabnya Bapak Ibu kita menolak kitab Talmud. Karena kita bukan orang Yahudi, tapi kita anak Tuhan, warga sorga. Yang percaya katakan amin. Iya. Nah saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, Alkitab itu isi tentang Kristus. Sama-sama katakan Alkitab saya bercerita tentang kasih, kuasa, kebaikan, dan kemurahan Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Jelas ya? Itu singkatnya Bapak Ibu, itu singkatnya. Kalau saudara baca kitab Talmud, isinya itu hukum-hukum, etika, kebiasaan,
dan sejarah-sejarah. Itu isinya, saudara. Nah, kalau isi Alkitab tentang Yesus. Yesus yang menyelamatkan. Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Tuhan Yesus yang menyembuhkan kita. Tuhan Yesus yang memberkati kita. Tuhan Yesus yang menguduskan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Karena Injil Kristus berkuasa untuk membangun iman orang percaya. Sama-sama katakan, Injil Kristus berkuasa untuk membangun iman orang percaya. Roma 10:17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah Gereja GB Moria Ibadah Raya Online Minggu 28 Februari 2021 adalah imanku di dalam Injil Kristus. Sama-sama katakan, imanku di dalam Injil Kristus. Diambil di Roma 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saya mencatat minimal ada 3 alasan mengapa iman kita hanya di dalam Injil Kristus. Yang pertama, karena Injil Kristus kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang percaya. Yang kedua, karena Injil Kristus menyatakan kasih Allah untuk semua orang percaya. Dan yang ketiga, karena Injil Kristus berkuasa untuk membangun iman orang percaya. Amin. Pulau Irian, Pulau Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Pergi ke Cikini cari kopi manis. Bapak Ibu sampai bertemu kembali dengan pendeta Kris yang manis. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tundukkan kepala. Kita akan diberkati oleh tubuh darah Kristus. Bapa dalam surga, hamba-Mu boleh berhenti sampai di sini menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan, aku berdoa kiranya Roh Kudus memampukan setiap kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Hidup kami berbuah. Nama Tuhan aja yang dipermuliakan. Saatnya kami akan menerima yang terbaik, yaitu tubuh darah Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang melayakkan setiap kami untuk menerima yang terbaik dari sorga. Dalam nama Yesus, Roh Kudus menuntun hamba yang akan memimpin seluruh jemaat Gereja GB Moria Jakarta Palangkaraya, dan Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak yang berteman di Facebook yang mau berjamuan kudus bersama dengan kami. Semuanya diberkati, sehat sempurna, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri. Mamito, Ibu Gembala boleh bantu baca 1 Korintus 11 ayat 24 dan 25. 1 Korintus 11 ayat 24, demikian firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Jadi yang kita lakukan hari ini adalah untuk mengingat apa yang Tuhan Yesus telah lakukan di atas kayu salib lebih dari 2000 tahun yang lalu. Amin. Ketika kita mengangkat inilah tubuh Kristus dengan iman bahwa kita percaya berkat tubuh Kristus kita sehat sempurna. Amin. Mari Bapak Ibu, suami-suami yang angkat perjamuan kudusnya nanti dikasih kepada istri, kepada anak-anaknya, sesi rumah tangganya. Yang belum menikah ya sabar, angkat sendiri ya. Sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya inilah tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan tubuh jiwa raga roh kami. Kami percaya dari ujung kepala sampai ujung kaki kami sehat sempurna. Dalam nama Yesus, dengan iman, kami percaya inilah tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan dengan iman tubuh Kristus. 1 Korintus 11 ayat 25. 1 Korintus 11 ayat 25, demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Jadi yang kita ingat adalah karya Kristus. Amin. Jadi berkat darah Yesus kita diampuni, kita disucikan, kita dikuduskan, kita dilayakkan untuk memanggil Aba ya Bapa. Jadi teruslah maju dalam Tuhan,
teruslah hidup benar, jadilah berkat bagi sesama, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Sama-sama kembali ikuti doa saya ucapkan dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya inilah darah Yesus. Darah Yesus yang tertumpah tercurah di atas kayu salib untuk membayar lunas dosa pelanggaranku. Berkat darah Yesus aku disucikan, dikuduskan, ditahirkan, diampuni. Dan diangkat naik tidak turun, jadi kepala bukan jadi ekor, serta jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus segala kelemahan, kegagalan, bahkan kutuk sudah selesai di atas kayu salib. Dalam nama Yesus kami percaya inilah darah Yesus. Amin. Dalam nama Yesus inilah darah Yesus. Mari sama-sama kembali angkat tangan tinggi-tinggi dua-dua Bapak Ibu yang telah terima tubuh darah Yesus. Kembali ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku bersyukur hari ini Minggu 28 Februari 2021 telah menerima tubuh darah Kristus. Aku percaya dari ujung kepala sampai ujung kakiku sehat sempurna, diberkati Tuhan. Apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganku selama aku mengandalkan Tuhan pasti diberkati dan jadi berkat bagi sesama. Dalam nama Yesus segala kelemahanku, sakit penyakit sudah disembuhkan oleh darah Yesus. Dalam nama Yesus aku bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dimanapun saudara menyaksikan acara ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah bersatu dengan tubuh darah Yesus. Dan saatnya kita akan mendengarkan pengumuman dari Ibu Gembala. Puji nama Tuhan. Mari Ibu Gembala boleh bantu baca pengumuman bagi kita semua. Tuhan Yesus berkati. Pengumuman, Shalom jemaat dan pengerja Gereja GBI Moria Jakarta Palangkaraya serta Bapak Ibu yang berteman di Facebook Bapak Gembala. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaannya mengikuti ibadah raya online Gereja GBI Moria pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan boleh menjadi berkat bagi kita semua dan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Berikut pengumuman dari kami. Yang pertama, kami mengundang kembali jemaat dan pengerja GBI Moria Jakarta Palangkaraya serta saudara seiman yang berteman di Facebook Bapak Gembala untuk mengikuti serangkaian ibadah seminggu ini, yaitu yang pertama, renungan firman Tuhan pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan ibadah untuk keluarga hari Jumat tanggal 5 Maret 5 Maret 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat dalam ibadah keluarga Moria yang linknya akan diposting 30 menit sebelum acara dimulai. Ibadah Raya GBI Moria pada tanggal 7 Maret 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat disertai dengan perjamuan kudus, dan ibadah Moria Kids setiap hari minggunya pukul 9 waktu Indonesia Barat via Zoom, dan link Zoom-nya bisa dilihat pada iklan ibadah. Untuk Moria Youth bisa disaksikan tanggal 7 Maret pukul 13 waktu Indonesia Barat di YouTube channel Chris Konali Purba. Pengumuman yang kedua, visi misi Gereja GBI Moria. Visinya adalah membangun iman jemaat dalam kebenaran firman Tuhan dengan misi melangkah dengan iman. Pengumuman yang ketiga, kami mengerti kondisi keadaan ekonomi pada saat ini, jadi persembahan cukup dengan doa. Kami senantiasa mendoakan kiranya Tuhan Yesus memberkati, memberhasilkan usaha pekerjaan, karir penjualan, kebun, toko, rumah tangga, serta masa depan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pengumuman yang keempat, kami senantiasa mengingatkan Bapak Ibu untuk senantiasa mematuhi 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Demikian pengumuman dari kami, salam sehat selalu, teruslah melangkah dengan iman dan jadilah berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Mamito sudah membaca pengumuman. Sapa-sapanya nanti ya Bapak Ibu setelah doa berkat. Haleluya, haleluya, diberkatilah saudara. Tundukkan kepala, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur di penghujung ibadah gereja
GBI Moria secara online. Kami berdoa agar setiap nama seluruh jemaat dan pengerja GBI Moria Jakarta Palangkaraya dan Bapak Ibu, Abang dan Kakak lain dan itu Burju yang pertama di Facebook hamba semuanya diberkati oleh Tuhan, sehat selalu, umur panjang, karirnya maju, usaha tokonya diberkati sekalipun dunia resesi, tapi selama kami mengandalkan Tuhan, melangkah dengan iman dan senantiasa melekat kepada firman Tuhan, berkat yang mengejar setiap orang percaya dan kami boleh jadi berkat bagi sesama, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah negara kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke penuh dengan kemuliaan Allah. Presiden kami Bapak Joko Widodo diberkati oleh Tuhan bersama dengan keluarga. Bapak Wapres bersama keluarga diberkati, seluruh kabinet menteri juga diberkati oleh Tuhan. Hamba pun juga berdoa bagi Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kami diberkati oleh Tuhan Yesus. Amang Luhut Panjaitan sebagai Menko diberkati bersama dengan keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa agar siapapun setiap nama yang mendukung Gereja GBI Moria, Tuhan Yesus yang membalas ribuan kali ganda. Dan siapapun yang berniat jahat dihancurkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Panjangkanlah usia kami agar kelak kami boleh berjumpa kembali dalam ibadah raya online hari Rabu dan minggu depan. Di minggu pertama di bulan yang baru 7 Maret 2021. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di mana Tuhan Yesus telah mengajarkan kami doa yang sempurna, itu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anak-anak Tuhan dimanapun berada, saya undang bangkit berdiri kembali. Angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat itu sepenuhnya hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan yang percaya bersama dengan saya, mari katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah raya online Gereja GBI Moria Minggu 28 Februari 2021 telah selesai. Maju terus dalam Tuhan, teruslah melangkah dengan iman, dan jadilah berkat bagi sesama dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mau sapa-sapa dulu ya. Wah, luar biasa. Hari ini diberkati oleh Tuhan semua. Salam. Bung Masmur di Palangkaraya. Tuhan berkati ya Bung. Ibu Yeptania, Tuhan berkati di Palangkaraya. Ada siapa? Guru sekolah minggu ya? Anak sekolah minggu baru ya. Terima kasih banyak ya Bu, udah mengajak anak-anaknya, temannya Iyo ya. Temannya Iyo apa? Ada jiwa baru Bapak Ibu bertambah di Palangkaraya, tapi sekolah minggu. Ada 3 orang. Tuhan berkati adik-adik sekolah minggu. Ada jiwa baru yang bertambah di Palangkaraya.